Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizka Puspitasari, Farida Dini Amanda, dan Mega ingin mempresentasikan mengenai komunikasi interpersonal yang berjudul komunikasi primer, sekunder, sharing, diskusi, dan wawancara. Akan dijelaskan oleh Rizka. Baik, yang pertama ada pengertian pola komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Purwasito tahun 2015 pada bukunya yang terdapat pada halaman 96 mengatakan bahwa pola komunikasi merupakan cara kerja atau struktur yang cenderung tetap seorang individu atau kelompok dalam berkomunikasi. Kemudian pendapat menurut Effendi tahun 2017 pada halaman 133 mengatakan bahwa pola komunikasi merupakan suatu proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan, keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis dalam komunikasi. Kemudian yang terakhir ada menurut Pace dan Fowles pada tahun 2018 pada bukunya yang terdapat pada halaman 171 mengatakan bahwa pola komunikasi juga dapat diartikan sebagai cara seseorang atau kelompok berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian pada pola komunikasi terdapat struktur yang cenderung tetap berdasarkan kebiasaan suatu kelompok dalam berinteraksi, bertukar informasi, pikiran, maupun pesan lainnya digambarkan dalam pola sederhana yang sistematis. Pola komunikasi sendiri memiliki dua jenis, yaitu primer dan juga sekunder. Yang pertama ada pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer ini merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator menggunakan simbol sebagai media ataupun salurannya. Pola komunikasi primer ini sendiri juga terdapat dua, yaitu lambang verbal dan juga lambang non-verbal. Pada lambang verbal atau bahasa yang telah dibentuk dan dikuasai oleh banyak orang, merupakan lambang yang paling sering digunakan dalam berkomunikasi karena bahasanya mampu mengungkapkan pikiran dari si komunikator itu sendiri dengan lebih mudah. Kemudian ada lambang nonverbal yang mana lambang nonverbal digunakan dalam berkomunikasi selain bahasa, yaitu isyarat dengan anggota tubuh antara lain mata, kemudian kepala, bibir, dan juga tangan. Selain itu, gambar juga bisa menjadi lambang komunikasi nonverbal dengan memadukan keduanya. Jadi, proses komunikasi bisa lebih efektif. Kemudian yang kedua ada pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi sekunder merupakan penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan menjadi efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih. Pola komunikasi ini juga didasari atas model sederhana yang dibuat oleh Aristoteles sehingga mempengaruhi Harold G. Laswell, seorang sarjana politik Amerika, yang kemudian membuat model komunikasi yang dikenal dengan formula Laswell pada tahun 1984. Untuk pola komunikasi sekunder ini contohnya seperti Dimas menelpon untuk menanyakan kabar orang tua, atau mungkin bisa juga ketika perusahaan media menyiarkan informasi aktual kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya ada sharing atau yang sering kita kenal dengan kata berbagi, yaitu merupakan kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain, baik suka maupun duka.
Sharing juga diberikan bila penerima menunjukkan kesukaran sebelum ada tindakan meliputi dukungan variabel dan juga fisik. Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan adalah metode atau kegiatan dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan dan menyebarkan pengetahuan, ide, pengalaman, atau skill dari seseorang, departemen, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk menciptakan dasar kebutuhan dalam kerjasama. Knowledge sharing juga merupakan bagian dari knowledge management agar bisa menciptakan ide-ide serta inovasi yang akan berkontribusi keberlangsungan suatu organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mega. Definisi dan pengertian knowledge sharing. Yang pertama dari Chan 2001, knowledge sharing adalah komunikasi interpersonal yang melibatkan komunikasi dan penerimaan pengetahuan dari orang lain, dan salah satu cara utama untuk mentransfer pengetahuan adalah seperti interaksi manusia. Yang kedua adalah link. Budaya yang melibatkan interaksi sosial di mana karyawan bertukar pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan melalui seluruh departemen ataupun organisasi. Dan yang terakhir menurut Subagio adalah salah satu metode atau salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan, teknik, pengalaman, dan ide yang mereka miliki kepada orang lainnya. Next. Dimensi knowledge sharing. Menurut Hope dan Reader, terdapat dua dimensi yang dibutuhkan dalam melakukan knowledge sharing, yaitu yang pertama adalah knowledge donation, adalah pentransferan pengetahuan yang berarti bertukar dan berkomunikasi dengan orang lain dengan modal intelektual dari pribadi seseorang. Dan yang kedua adalah knowledge collection, adalah mengumpulkan pengetahuan yang mengacu pada konsultasi dengan kolega untuk mendorong mereka berbagi modal pengetahuan yang dimiliki. Next. Kemudian adalah diskusi. Diskusi adalah bentuk interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi melibatkan dua atau lebih orang untuk membahas sesuatu. Diskusi adalah cara terbaik untuk mencari solusi sebuah masalah. Diskusi adalah aktivitas yang umum dilakukan di forum baik formal maupun non-formal. Diskusi adalah proses penting dalam memahami sebuah topik. Tujuan penting diskusi adalah untuk memecahkan masalah. Diskusi menurut KBBI, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Berdiskusi adalah mengadakan diskusi atau bertukar pikiran. Next. Kemudian adalah tujuan diskusi. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Yang kedua adalah menambah wawasan dan pemahaman terhadap realitas tertentu. Yang ketiga adalah melatih kemampuan berbicara. Yang keempat adalah melatih rasa saling menghargai pendapat orang lain. Yang kelima adalah meningkatkan tradisi intelektual. Yang keenam adalah meningkatkan kepedulian serta kepekaan terhadap suatu masalah di lingkungan sosial. Yang ketujuh adalah menyamakan visi dan misi, dan yang terakhir adalah melatih keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Jenis diskusi. Yang pertama adalah diskusi kelompok, yang kedua adalah diskusi panel, yang ketiga adalah seminar, yang keempat adalah simposium, yang kelima adalah lokakarya, yang keenam adalah kongres, yang ketujuh adalah konferensi, dan yang terakhir adalah sarasehan. Selanjutnya, pengertian wawancara. Menurut Lexi John Meleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face-to-face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan bahan penelitian. Menurut
Anna Sudijono, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seorang terhadap masa depannya, mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia-rahasia hidupnya. Jenis wawancara yang pertama ada terstruktur. Wawancara terstruktur atau terpimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Yang kedua ada tidak struktur. Wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Yang ketiga ada bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu gabungan dari kedua jenis wawancara sebelumnya, di mana pewawancara tetap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, namun secara garis besarnya saja. Untuk wawancara sendiri ada wawancara formal, wawancara rutin, wawancara konferensi pers, wawancara akses pers, wawancara round table, dan wawancara semi struktur. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihannya yaitu 1. Termasuk instrumen atau teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi dan tidak terbatas pada tingkat pendidikan atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk mendapat informasi dan data secara mendalam serta berkualitas. Yang ketiga, sebagai pewawancara, Anda dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber. Dan terakhir, mendapat informasi secara detail, bahkan yang sering luput dari perhatian. Kelemahannya yaitu untuk topik atau objek yang luas dibutuhkan banyak narasumber. Semakin banyak narasumber, maka proses wawancara juga memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kecukupan data dan keberhasilan wawancara tergantung pada peneliti dalam menggali informasi serta ketersediaan narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang terakhir, terkadang cara interpretasi pewawancara bisa terpengaruhi oleh jawaban narasumber sehingga cenderung tidak objektif. Tahapan wawancara. Untuk melakukan wawancara, setidaknya ada 2 tahapan yang harus dijalankan. Tahapan-tahapan wawancara tersebut diantaranya 1. Adanya persiapan. Dalam tahap persiapan wawancara, tentukan tujuan atau topik serta informasi apa yang ingin digali ketika wawancara terlebih dahulu. Yang kedua ada pelaksanaan. Jadi pewawancara yang baik bukanlah sesi wawancara dengan salah, tetapi Anda juga mengedepankan tata krama serta sopan santun. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Selamat siang.